Halo, kembali lagi bersama saya di Galeri Sebastian. Kali ini saya ingin ngobrol santai tapi agak mendalam dengan salah seorang yang sudah tidak asing lagi buat saya paling tidak. Ini teman lama saya. Kita akan membahas kali ini sebuah isu yang lagi fenomenal belakang ini tentang fenomena money game. Dan nanti mungkin selain fenomena money game secara keseluruhan, nanti kita juga akan sedikit memperdalam soal cryptocurrency. Karena itu yang lagi booming juga saat ini, saya kira publik perlu mengetahui lebih dalam. Nah, ya teman ngobrol saya kali ini adalah sahabat lama. Beliau adalah orang yang sangat hebat. Namanya Bro Alexander Ludi. Apa kabar, Bro? Baik, Mas Bastian. Apa kabar, Bro? Baik, baik, baik. Ya. Nah, Bro Alex ini adalah salah seorang yang apa? Dia cukup ahli di bidang pengembangan startup dan juga beliau ini adalah seorang Chief of Collaboration Venture Builder. Ya. Nah, ini istilah yang istilah yang tidak lazim, tapi begitulah profesi beliau saat ini. Dan mereka-mereka inilah orang yang lagi booming di era digital saat ini. Nah, Bro Alex, Ya, terima kasih sudah berkenan. sama-sama luar bisa biasa. ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai. Kita ngobrol Terus, santai Bastian. aja, Siap. meskipun ini sesuatu yang mungkin rada ribet, Ya. berat dan sesuatu yang asing, tetapi kita ngobrolnya lebih santai supaya publik bisa mendapatkan informasi. Karena bagaimanapun fenomena money game belakangan ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan saya kira perlu menjadi perhatian yang Ya. sangat serius gitu. Karena ada banyak sekali kejadian, banyak sekali persoalan yang terkait dengan money game ini yang ujung-ujungnya kalau kita tidak cermati betul, maka ya pasti publik atau masyarakat yang akan dirugikan. Nah, Bro, sebelum kita ngomong lebih jauh, rasanya Bro perlu menjelaskan apa sih money game itu supaya publik bisa tahu, dan bentuk money game itu seperti apa sih contohnya supaya orang merasa oh yang disebut money game itu gitu. Ya. Ya, menarik sekali, Bro Sebastian. Jadi terima kasih atas undangannya di Galeri Sebastian. Ini pertama kali saya di sini, luar biasa. Eh, jadi memang kembali saya mungkin sedikit ke belakang perbedaan mengenai venture builder dengan venture capital. Jadi itu sebetulnya untuk startup. Jadi venture capital kita tahu mereka invest di startup ya, tapi lebih kepada investmentnya dan bukan coaching ataupun mentoringnya. Jadi kita merasa bahwa Indonesia memang kita tahu startup di sini banyak sekali fail sebetulnya, mungkin lebih dari 90%. Untuk itu kita merasa venture builder ada form yang paling tepat untuk Indonesia. Jadi kita meng-coach mereka secara tim, juga memberikan pendanaan sampai pun membuat istilahnya connect ke network dan penjualan produknya. Itu yang kami lakukan. Kembali ke money games, menarik. Pengetahuan saya memang money games yang terkenal sih ada drama Korea tuh namanya Money Games, betul, tahun 2020. Oh gitu. Ya, jadi itu menarik. Sekarang memang lebih menarik dengan adanya kemarin kasus salah satu influencer ya, Indra atau siapa yang sempat ditangkap Ya. Nah, itu menjadi juga makin besar. Jadi heboh gitu ya. Ya, heboh. Tapi sebetulnya kalau kita kan bukan millennials ya, Bro Sebastian, itu kita mengenal namanya arisan ya, mulai dari arisan keluarga sendiri sampai pun arisan yang memang heboh gitu ya, besar. Dan sekarang ditambah dengan adanya istilahnya digital, virtual, itu makin lama makin istilahnya skopnya ataupun lingkupnya makin nasional, even mungkin internasional.
Jadi ada pemain-pemain juga dari luar bisa masuk ke sini untuk iya. menggarap konsumen dari lokal kita. Jadi memang money game itu adalah sebetulnya aktivitas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, ya kan? Yang kemudian ditawarkan sebuah komisi yang cukup menarik. Itu mungkin menjadi masyarakat. Ini yang menggiurkan ini bagi masyarakat. Exactly. Jadi itu yang selalu menjadi istilahnya daya tarik bagi masyarakat. Karena begitu Anda menginvestasikan 1 juta, 5 juta, Anda memperoleh hasil seketika, ya kan? Kita kan memang suka tuh Pak, Bro Sebastian, dengan hal-hal yang kita dapat seketika, instan. Nah itu memang akhirnya juga mungkin kalau ada sosiolog kita juga menarik untuk membahasnya, kenapa bangsa kita itu seperti itu gitu kan, untuk instan tadi. Jadi kembali lagi ke money games, memang perlu kehati-hatian terutama dari pihak regulator ya. Kalau menurut saya dari pemerintah, Bank Indonesia ataupun OJK untuk mengamati ini secara lebih mendalam, Bro Sebastian. Jadi suatu momen ataupun tema yang menarik ini untuk sebetulnya kita bahas lebih dalam. Ya, kenapa ini kita bahas karena kasus yang berkaitan dengan money game ini kan banyak sekali dan korbannya itu nggak sedikit loh. Ya, korbannya nggak sedikit. Ada yang modusnya itu tadi bentuknya arisan, ya. Lalu kemudian bentuknya MLM, multi level marketing. Bentuknya mungkin juga koperasi, ya, menghimpun dana begitu besar, lalu kemudian orangnya kabur. Masyarakat akhirnya nangis darah gitu. Nah ini karena itu. Lalu kemudian mungkin dari sisi kalau kita baca dari sisi literasi gitu, literasi fintech misalnya di Indonesia ini kan relatif kecil. Sementara perkembangan itu di Indonesia ini yang Indonesia itu terbesar loh di Asia Tenggara. Gitu. Nah, bagaimana dari sisi literasinya? Tadi memang itu menarik sekali. Jadi memang sudah terbukti, Pak. Saya pernah waktu itu di Rimini di Itali berbicara dengan seorang istilahnya edukator di bidang finansial. Kebetulan ibu itu berasal dari Polandia. Dia sempat di Bali melakukan suatu research dan juga program yang dibiayai juga oleh institusi organisasi dunia waktu itu, yaitu mengajarkan bagaimana ibu-ibu itu bisa membuat laporan keuangan, simple lah. Laporan sebetulnya keluar masuknya keuangan, jadi belanja masuk modal berapa, yang dibelanjakan apa. Itu aja sulit untuk mengajarkan hal-hal yang basic seperti itu. Jadi Bro Sebastian bisa membayangkan orang-orang ini yang ikut-ikutan ya kan, arisan karena temennya, karena dia kenal ini dan sebagainya, kan kita mudah tuh dengan hanya mengenal teman dan sebagainya, kita menitipkan uang kita tanpa kita sendiri mengetahui secara financial awareness, kita tahu apa sih sebetulnya Ponzi scheme seperti ini. Kalau di Italia namanya Ponzi scheme, terkenal sekali dan itu banyak sekali membawa korban ya. Jadi literasi mengenai keuangan kita sangat rendah. Nah itu mungkin perlu dari rekan-rekan atau tim dari Bro Sebastian punya mungkin program-program seperti itu, terutama di daerah-daerah. Karena mereka juga mengincar terutama daerah-daerah yang sekarang di zaman Pak Jokowi kan mulai berkembang besar. Keuangan kan juga mulai didesentralisasikan. Sehingga desa-desa juga memiliki keuangan yang luar biasa. Dengan adanya BUMDes kan kita tahu. Jadi tapi mereka nggak mengerti bagaimana cara mengelola keuangan mereka gitu. Ini yang dimanfaatkan oleh para pemain-pemain money game tadi sebetulnya. Tadi kita ngobrol mulai dari yang paling konvensional ya, Bung ya, bicara soal money game. Yang tadi saya bilang ini ada arisan, lalu kemudian itu kan dikumpulkan secara manual. Lalu begitu itu sudah besar, tiba-tiba orangnya kabur. Nah sekarang ini kan itu sudah berubah polanya. Itu semua sudah masuk ke ini, sudah di era digital. Ini sudah beralih kan digital. Virtual digital. Nah saya itu sering kali mendapat WA
mendapat messenger, mendapat pesan di Facebook gitu ya. Anda silakan masuk ke ini aplikasi ini, cuma invest 200.000, nanti akan dapat pengembalian sekian, invest 500.000, invest 1 juta, kayak gitu-gitu. Ya. Nah mungkin nggak terasa itu, hanya kecil. Ya. Yang model kayak begini-begini, sampai ke level yang paling tinggi nih, kita bicara nanti soal kripto. Ya. Lalu kemudian bicara soal saham. Ya. Bicara soal apa lagi itu yang obligasi, lain? Obligasi, ya kan, komoditi, futures, dan kayak gitu-gitu ya. Nah itu bagaimana perkembangan sampai sejauh ini yang menarik. Jadi kembali ke startup tadi, Bro Sebastian. Kita sendiri punya di fintech, ya, financial teknologi, yaitu salah satu startup kita yang sebetulnya idenya luar biasa, yaitu membuat ATM itu berjalan. Jadi Bro Sebastian itu bisa menjadi ATM bagi saya. Katakanlah Bro Sebastian punya uang 500.000 cash ya, kontan. Nah, saya bisa dengan kita melakukan istilahnya konversasi ataupun transaksi melalui kita punya handphone, itu saya bisa minta kepada Bro Sebastian kontan tadi ke saya akan tukar dengan token. Jadi itu sebetulnya awal dari PayPal ya, kalau kita mau kembali ke beberapa tahun yang lalu. Jadi startup ini luar biasa sebetulnya, cuma memang sudah masuk ke ranah itu tadi. Ada 2 hal di sini, dari OJK dan dari Bank Indonesia kan. Kalau kita mengelola uang masyarakat kemudian kita bisa berinvestasi, itu harus melalui OJK. Sedangkan kalau BI itu kita lebih menampung tapi hanya menyalurkan. Jadi kita nggak boleh menginvestasikan uang masyarakat, gitu. Jadi ini ada 2 memang regulator yang di sana. Dan bagi startup itu nggak mudah untuk mendapatkan istilahnya izin ini. Ya, saya mau kembali lagi bahwa mungkin nanti ini mungkin sekedar provokasi juga, bahwa nantinya kita mungkin bisa meniru seperti di Swiss sebetulnya. Saya cukup lama di Swiss waktu itu di Lugano. Saya melihat mereka begitu cepat beradaptasi dengan yang namanya nanti cryptocurrency dan sebagainya, karena memang kita nggak bisa menghindari fenomena itu, ya kan? Di mana fenomena pengelolaan uang itu tidak lagi melalui suatu otoritas keuangan, gitu kan? Tapi melalui suatu desentralisasi. Jadi ada suatu grup orang dengan smart contract tadi yang kemudian bisa mempertukarkan currency tadi yang kita sebut nantinya kripto itu. Nah, jadi memang kalau bisa saya juga usulkan, mungkin kira-kira Bro Sebastian bisa membuat semacam ada kota di sini, entah saya nggak tahu Kebumen atau kota-kota kecil di mana, Zug misalnya di Switzerland itu 120.000 penduduknya, tapi merupakan kota kripto yang terbesar di Eropa gitu. Dan dia menampung begitu banyaknya investor kripto dari seluruh dunia. Tapi kan itu tetap jadi surganya kripto dong. Betul. Ya? Jadi itu tetap pemerintah punya kuasa untuk mengamati. Tapi memberikan keleluasaan mereka untuk melakukan aktivitasnya begitu. Gitu ya. Nggak setiap waktu harus mengajukan izin kepada otoritas keuangan. Itu. Jadi pun sekarang mereka lebih lagi istilahnya lebih disruptif lagi, bahwa mereka pun nggak perlu mengajukan izin kalau di Zug. Yang penting Anda masuk ke situ, daftar menjadi bisnis di kota itu, Anda bisa melakukan aktivitas Anda. Tapi pemerintah juga mudah mengontrol. Exactly. Tapi gini, sebelum kita ngomong soal kripto itu, saya ingin kembali lagi tadi ini soal money game ini. Nah, ini kan orang itu sebelumnya kan orang melakukan investasi, itu kan sesuatu yang konkret nyata, ya kan? Dan itu kan resikonya juga relatif itu bisa bisa diminimalisir. Lalu kemudian kalau orang punya uang, kan orang menyimpan di bank, ya kan? Nah, atau menyimpan di bawah bantal mungkin. Lebih konvensional lagi, orang tua itu rata-rata simpannya di bawah bantal. Tapi itu perkembangannya model kayak gitu. Nah sekarang ini, karena tadi orang pengen cepat dapat keuntungan gede, maka kemudian tergiur dengan
tawaran, lo invest sekian, nanti akan mendapatkan keuntungan sekian besar, ya. Kalau kemudian masuklah main saham lah, main komoditi lah, main obligasi lah segalanya. Lalu kemudian dalam perkembangan, orang main saham pun itu kan orang bisa main secara manual. Betul. Artinya si apa namanya pemain itu dia bisa langsung main. Betul. Nah sekarang ada perkembangan baru lagi. Orang bermain itu sudah pakai robot. Jadi luar biasa perkembangannya. Nah dari sisi bahaya, resiko, mulai dari tadi cerita, mulai dari investasi yang sangat manual, konvensional, ke bank, lalu masuk ke model bisnis yang baru sekarang ini. Bagaimana Anda melihat? Menarik sekali Pak Bro Sebastian. Saya mungkin tadi agak kelupaan karena saya menggebu-gebu di cryptocurrency-nya ya. Jadi sebetulnya ini kan tipe investasi saja, Bro Sebastian. Jadi kita ada yang mengenal namanya low risk, middle risk, moderate risk, atau high risk gitu kan. Nah itu disesuaikan dengan karakteristik dari si pemain itu sendiri. Saya mungkin istilahnya cukup dalam usia mungkin tua, tapi bisa aja saya senang yang bermainnya di high risk gitu kan. Tapi saya misalnya milenials, tapi saya cukup moderat atau malah saya ingin hanya taruh aja di deposito misalnya low risk. Jadi itu tergantung karakter kita masing-masing. Nah tentunya selain karakter juga pengetahuan tadi, literasi tadi. Pengetahuan mengenai apa sih low risk, apa sih itu moderate risk, apa itu high risk gitu. Nah ini yang penting justru. Ini problem kita kan ini soal soal pemahaman tadi. Nah saya ingin mendapat pencerahan ya dari Bro Alex soal sebaiknya kalau orang seperti ini bagusnya dia main di model investasi yang low risk. Yang seperti ini ya dia boleh main di model investasi yang high risk gitu. Nah bagaimana Anda bisa menjelaskan? Saya melihatnya sih begini, saya memang termasuk orang yang konvensional, Bro Sebastian. To be honest saya konvensional. Jadi kita terutama itu kita memang investasi kebanyakan di rumah. Ya kan kita memang punya dulu ataupun memang deposito ataupun sekarang ada namanya ORI kan, obligasi negara. Karena kan negara diasumsikan nggak bangkrut kan, sehingga dia tetap masih bisa membayar. Memang bukan berarti kita juga, saya memang laggard dalam hal mengadaptasi permainan baru tadi. Jadi saya terus terang saya akan menolak untuk money game karena saya nggak tahu siapa dia, ya kan, saya nggak kenal mereka. Ada juga beberapa orang yang mencoba meng-approach saya untuk masuk, tapi saya juga tidak terlalu mengenal mereka sehingga saya hesitant atau tidak tertarik untuk ikut. Jadi orang gimana Pak? Jadi orang yang semakin ahli, yang semakin paham soal teknologi, yang soal fintech misalnya, dia akan justru menghindari model bisnis yang high risk itu ya. Iya. Itu bagaimana? Itu memang itu menarik juga untuk dibahas ya. Tapi ada teman saya terus terang seorang prof di bidang software engineering, dia konsepnya adalah mencoba. Jadi dia memberikan beberapa modal kepada temennya untuk melakukan tadi seperti robot trading. Tadi kan Sebastian mengenai robot trading mana yang paling bagus. Nah dia modali beberapa orang, tapi memang ini teman saya memang luar biasa unik karena saya mengenal dari universitas waktu itu dia punya buku tabungan waktu itu dia bisa punya sekitar 30 lebih. Jadi dia suka membuka buku tabungan di semua bank. Itu untuk mengetahui berapa pendapatan profit bunga dan sebagainya. Jadi memang ini orang suka melakukan early adapter sekali Pak. Sedangkan saya tidak. Jadi memang dia sudah membudgetkan istilahnya kalau bagi saya certain amount ya sejumlah uang yang memang kalaupun hilang itu nggak apa-apa. Jadi kita itu saya masih ingat sebetulnya menarik fenomena yang saya belajar dari teman saya orang Israel Pak, Bro Sebastian. Mereka itu udah diajari ada pos-pos uang. Saya mungkin Bro Sebastian lebih memahami. Jadi uang ini untuk misalnya donasi, uang ini untuk investasi. Jadi mereka sudah punya pos-pos itu. Sehingga ya otomatis orang Yahudi jago sekali main
di keuangan. Nah, itu kan asumsinya dia bisa itu kan karena dia uangnya relatif cukup banyak. Kalau menurut saya bukan hanya cukup banyak, tapi mereka tahu benar pos-pos itu. Pun kalau kita punya uang terbatas, tapi kita mengerti bahwa lebih dari ini dia nggak akan melakukan gitu, bro Sebastian. Jadi mereka udah punya pos-posnya, ini 100.000 misalnya, ini 200.000, ini 300.000. Jadi mereka tidak terjebak untuk bermain lebih daripada pos ini. Karena mereka paham. Yes. Bro, di Indonesia itu banyak sekali orang yang akhirnya stres. Ada yang bunuh diri, ada yang akhirnya meninggal Setengah karena gila, stres, ya. ada yang gila gitu. Karena mereka tidak terlalu paham, atau mereka tergiur oleh tadi iming-iming Atau teman dari kan, teman, bunga, atau bisa juga karena rayuan teman dan lain sebagainya, lalu kemudian jor-joran. Dalam sekejap duit itu hilang. Ya. Dan dia menjadi ini gitu. Nah, apa yang Anda bisa jelaskan yang kayak gini-gini? Di Jogja beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang boleh dikatakan seorang teman baru begitu, dan dia mengakui, dan memang saya melihat kondisinya seperti memang agak setengah tadi yang Bro Sebastian katakan, karena uang keluarganya habis di investasi saham. Apa yang salah di situ? Jadi memang dia memang trader aktif, Bro Sebastian. Jadi dia melakukan trading itu harian gitu. Oke. Dan Bukan bermain sendiri, nggak pakai broker. dan bermain sendiri. Oke. Dan memang kan istilahnya kita juga perlu selain intuisi juga ya kalau dan luck ya, tentunya kan keberuntungan juga. Itu memang kita harus punya kemampuan membaca prospektus dan sebagainya. Dan kita juga harus tadi pos-posnya itu harus ketat. Tidak mungkin semua investasi keluarga dicemplungkan di situ, Bro Sebastian. Kalau itu tidak terjadi habis semuanya, kan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di Jadi banyak memang mereka ini akhirnya mengakui kesalahan mereka, dalam artian dia kebablasan lah istilahnya mungkin ya, dan kurangnya pengetahuan bagaimana berinvestasi gitu. Tapi juga kalau saya banyak diskusi dengan dia, akhirnya memang perlu diakui bahwa pengetahuan itu penting. Ya. Pengetahuan akan investasi, mana yang low, mana yang moderate, dan mana yang high risk. Ini penting kita. Berapa persen yang kita harus investasikan di high risk, kalau hilang ya kita amen, ya kan hilang. Moderate, dan ada memang low yang menghasilkan terus tiap bulan untuk membiayai pengeluaran kita harian kita, listrik, air, pajak dan sebagainya. Tapi, gitu. Nah ini pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau siapapun supaya tidak banyak masyarakat kita yang tertipu oleh model investasi yang high risk tadi gitu, dengan iming-iming yang sangat besar gitu. Saya seruput dulu nih. Ya, silakan. Jadi memang kalau menurut saya ini peran pemerintah memang cukup krusial lah kalau bagi saya. Karena bagaimanapun juga kan kita adalah secara apa istilahnya, secara karakter bangsa kita adalah power dependence. Kalau Bro Sebastian lihat di kita punya koefisien itu memang adalah kita bangsa yang sangat bergantung kepada apa istilahnya kekuasaan pemerintah begitu. Jadi pemerintah memang harus apa istilahnya mengambil lead atau pimpinan di dalam hal ini. Jadi mungkin lebih banyak diseminasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai organisasi masyarakat, ya kan, channel-channelnya cukup banyak. Kita kan punya OJK ya, mestinya OJK punya peran yang sangat mereka cukup ini, tapi mungkin mereka lebih kebanyakan di level yang sudah menengah ke atas. Jadi yang menengah ke bawah itu mereka belum touch. Jadi itu mungkin bisa nanti Bro Sebastian mungkin bisa diskusi panjang dengan Pak Bimbo ya dari OJK itu kan. Karena memang kalau menurut saya untuk level menengah ke bawah masih
agak kurang pengetahuan ataupun karena begini, diseminasinya. karena secara bisnis, ini mereka pemain di model investasi itu memang justru kalau yang saya lihat memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat Ya. dengan kelihayan mereka memberikan iming-iming yang luar biasa, sementara masyarakat kita tingkat pemahamannya rendah, Masih rendah. gitu ya, punya uang juga tidak banyak-banyak amat, tapi karena ada iming-iming mendapatkan pengembalian yang sangat cepat, maka kemudian mereka jor-joran di situ gitu. Saya mau coba sedikit the other side of the coin ya, sisi yang lain. Di startup sendiri Pak, ya Bro Sebastian, di startup sendiri yang kita anggap mereka sudah punya kemampuan lebih tinggi kan, orang-orangnya lebih istilahnya punya pengetahuan lebih jauh. Itu pun pengetahuan financial mereka masih kurang. Jadi kenapa 90% lebih startup kita fail di Indonesia? Itu karena pengetahuan financialnya memang masih gitu. rendah. Iya. Jadi, Mereka financial balance sheet-nya mereka nggak bisa buat, PL-nya profit loss laporannya mereka nggak mengerti. Jadi saya bisa mengerti kalau masyarakat menengah ke bawah banyak yang tertipu ya. begitu. Di startup yang sudah lebih high itu aja mereka belum mengerti membuat apa istilahnya ledger ataupun financial balance sheet begitu. Antara OPEX, CAPEX begitu kan yang sudah lebih high end lagi nih. Kalau di startup kan kita lebih ke OPEX, tapi jadi kalau di startup kan kita lebih main di OPEX, OPEX-nya besar tapi CAPEX-nya kosong. Jadi tidak ada investasi di fixed asset dan sebagainya. Sedangkan kita lebih kepada manusia tim dan ide untuk startup. Itu yang lebih besar cost-nya. Jadi mereka ini memang masih kurang juga pengetahuannya. Jadi kembali lagi, kita dari kecil, saya masih ingat sih, dari kecil memang jarang kita diminta pertanggungjawaban sama orang tua. Misalnya kalau kita dikasih uang 10.000, nanti kita kembalikan, Bu, ini loh kita beli kelereng, kita beli kerupuk, Bu sisanya 500. Saya belum atau tidak ingat bahwa orang tua saya sering melakukan penagihan seperti itu begitu. Ya, jadi Bro Sebastian. ini pesan yang sangat penting. Jadi kalau orang yang sudah bermain di startup saja itu 90% gagal, menurut Bro Alex ini. Itu karena apa? Karena tingkat pemahaman pengetahuannya yang relatif sangat terbatas. Apalagi main di model investasi yang high risk. Jadi mesti hati-hati betul. Jangan asal sembarang karena iming-iming ya. Bro, ini tadi kita ngomong soal kripto tadi. Apa sih bahayanya bisnis kripto atau main kripto ini? Atau inilah paling tidak plus minusnya. Karena kan kripto ini nggak bisa dihindari. Itu sudah perkembangan dunia dan kayaknya memang arahnya kita akan ke situ. Apa kira-kira plus minusnya dan catatan penting buat konsumennya apa? Jadi kalau pengalaman saya dengan keluarnya euro ya, saya masih ingat tuh 15 negara Eropa melakukan suatu pertemuan menetapkan euro sebagai pengganti mereka punya uang Jerman Deutsche Mark ya kan. Saya melihatnya juga nantinya seperti itu. Jadi kripto ini akan mencoba mendisrupsi mata uang dunia ya kan. Nah, kita memang harus bersiap dalam hal itu karena memang saya tadinya berharap ASEAN juga punya mata uang satu sendiri gitu kan untuk berjalan ke sana. Tapi oke lah. Jadi kalau menurut saya sebagai teknologi kita memang juga harus terbuka dalam hal ini. Tapi kembali lagi jangan jadi hanya konsumen tapi juga produsen, Bro Sebastian. Itu harapan saya. Jadi dengan adanya kripto ini mungkin nanti ada bisnis NFT ya kan yang juga memakai kripto sebagai currency-nya. Jadi bisnis-bisnis lain atau seperti metaverse nanti kita diskusinya lagi. Itu kan juga kripto currency-nya. Jadi timbul bisnis-bisnis lain memakai kripto ini yang kita menjadi produsen. Bukan hanya sebagai pemakai atau menjadi kalau mungkin negatifnya adalah korban dari cryptocurrency ini. Itu yang saya harapkan. Nah, kalau pemerintah dalam hal ini tentunya saya percaya seperti juga mungkin kita bisa lihat dari pemerintah Switzerland, ya kan,
pemerintah Switzerland bahwa mereka sangat adaptif, cepat sekali mengambil peluang betul sekali dengan membuat kota kripto Zug tadi gitu. Kenapa ini kita kan sempat punya ada red hailing yang luar biasa ya kan, itu kan juga mendisrupt beberapa regulasi Kementerian Perhubungan kan. Mungkin Bro Sebastian masih ingat awalnya red hailing kita ini bagaimana tumbuh karena mereka mendisrupsi aturan-aturan perhubungan. Oh, jadi ya kan? Jadi tadi ide untuk membuat kota kripto itu dalam rangka untuk menghindari banyaknya perusahaan-perusahaan yang ilegal untuk bisa main situ dan pemerintah bisa mengontrol ya. Exactly. Jadi mengontrol secara berview ya istilahnya, dia nggak keluar dari kota ini begini kan. Itu dan kita sebagai istilahnya startup kripto juga merasa lebih mudah ya kan, nggak perlu harus dengan otoritas ke sini ke sana dan sebagainya kan. Jadi kita itu istilahnya kreativitas kita lebih, inovasi kita lebih, dan iklim investasinya betul ruang, gitu ya. Jadi menarik ASEAN itu untuk menjadikan tempat kita sebagai base untuk kripto aktivitas begitu. Oke. Lalu kemudian catatan penting katakanlah bagi masyarakat, bagi publik yang banyak sekali jadi korban. Iya. Apa-apa yang penting sekali? Kembali lagi tadi yang sudah kita bicarakan bahwa penting sekali masyarakat mengerti apa yang namanya investasi low risk, moderate risk, dan high risk menurut saya. Dalam hal ini kita harus juga mempunyai tadi porsi-porsi ataupun istilahnya jumlah investasi yang kita masukkan ke masing-masing risk ini. Katakanlah high risk mungkin cuma 1/10 dari pendapatan kita. Jadi istilahnya kalau high risk ini hilang, kita amblas lah istilahnya, ya amen gitu loh. Ya kan? Sedangkan mungkin yang moderate lebih besar, kemudian yang low yang bisa menutup semua biaya-biaya bulanan kita itu lebih besar misalnya. Entah itu dari segi deposit ataupun misalnya obligasi, ori, ya kan, luar biasa kan istilahnya pendapatannya cukup baik sekarang. Dan juga saham-saham misalnya saham-saham yang istilahnya saham-saham besar lah yang memberikan dividen kepada kita gitu kan. Jadi itu dan tentunya masyarakat untuk memperoleh informasi itu ya harus belajar dan juga dalam hal literasi tadi, keuangan tadi. Bro Sebastian. Mungkin Bro Sebastian juga bisa inisiasi nih melalui teman-teman ataupun organisasi-organisasi yang ada yang Bro Sebastian ikuti untuk mencoba seperti wanita Polandia yang di Bali tadi, yaitu mencoba menjelaskan kepada wanita-wanita istilahnya di pedesaan ataupun di tempat-tempat istilahnya ibu-ibu, PKK dan sebagainya mengenai ini. Tapi juga memang di sisi startup tadi yang banyak yang gagal karena mereka tidak mampu membuat financial statement. Jadi ada dua sisi nih, Bro Sebastian, yang bisa kita garap sebetulnya ataupun menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini, pihak keuangan. Dua sisi yang menarik, middle to low dan middle to high sebetulnya. Yang secara umum memang kemampuan literasi keuangan kita yang masih rendah. Nah, Bro, ini sudah ada di penghujung ya. Ya. Tips bagi mereka-mereka yang mau bermain di kripto, apa tipsnya, Bro? Supaya mereka tidak salah, tidak terjebak dan menarik Bro Sebastian. Nanti ini mungkin sebagai salah satu lanjutan daripada pertemuan ataupun diskusi ringan hari ini ya. Jadi memang kalau saya pribadi tentu berguru dulu kepada yang ahlinya kripto. Jadi ada beberapa orang yang memang pemain aktif di sana. Nanti mungkin saya bisa introduksi ke Bro Sebastian. Dari situ baru kita bermain dengan nilai yang relatif
kita bisa istilahnya korbankan, kalau menurut saya korbankan, kalaupun itu pun apa istilahnya gagal ataupun hilang, kita anggap itu sebagai sebagai istilahnya uang jajan lah, uang pembelajaran begitu. Itu prinsip saya. Oke, lalu apa lagi yang perlu? Tips berikutnya. Yang kedua mungkin tips kedua, usahanya harus ini dong, yang harus betul-betul sah dong. Ya, itu mungkin Bro Sebastian udah tadi menginformasikan di dalam Bapepti tadi ya, ada beberapa ratusan perusahaan yang sudah terkonfirmasi ataupun udah terregistrasi di sana. Tapi juga saya lebih mengencourage untuk masyarakat menjadi produsen. Karena begitu banyak kok apa istilahnya usaha-usaha dengan menggunakan cryptocurrency ini menjadikan Anda sebagai produsen. Yaitu pengusaha-pengusaha baru dengan alat pembayaran kripto tadi. Nah, gitu. Sekarang kalau untuk ini main kripto, ya, Bro Alex lebih menyarankan main sendiri atau pakai robot? Ya, itu lagi tadi sebetulnya ada, saya sempat tadi itu ya, karena bicara. Baru-baru ini, betul. Itu kan diumumkan ada orang, bukan orang, tapi total kerugian dari mereka yang bermain itu 1, sekian triliun. Saya sempat ketemu, jadi itu seorang pengemudi taksi swasta gitu, dia menjalankan robot trading itu, dan dia malah mengatakan tidak reliable karena dengan robot trading itu memang kita bisa atur dan bisa 24/7 ya, itu kan kelebihannya robot nggak pernah tidur gitu kan. Tapi begitu Anda salah dalam menyusun algoritmanya, Anda tidak bisa menyetop kerugiannya, ya. Jadi itu menjadi salah satu positif dan negatif. Karena dengan trading robot memang Anda bisa tidur, tapi keuntungan Anda bisa keruk gitu kan. Itu. Tapi dan itu memang di Eropa umum. Saya juga banyak menghadiri konferensi-konferensi seperti ini ya, trading robot. Tapi di sana kan aturannya sudah begitu ketat, gitu kan. Jadi masyarakat lebih aman mengkonsumsi penawaran-penawaran seperti ini. Sedangkan di tempat kita kan atau di Indonesia masih belum, itu masih sifatnya masih agak liar kalau menurut saya. Jadi Anda harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi memang kembali lagi memang peranan dari regulator untuk memang tidak bisa melihat secara keseluruhan seperti halnya juga makanan yang dijual di platform e-commerce kita kan, cukup berat lah istilahnya personal organik daripada otoritas keuangan untuk mengecek semuanya. Tapi sebetulnya kita masyarakat harus lebih waspada, dan istilahnya kalaupun kita ingin bermain, sisihkanlah kembali lagi persentase istilahnya uang ataupun tabungan kita yang memang kita anggap sebagai uang pembelajaran tadi. Itu bro, ya. Okay. Itu saran saya. Oke. Saya penasaran. Itu di oh iya. Itu ada tulisan frogs. Frogs itu apa sih, Bu? Iya, ini menarik. Jadi terima kasih, Bos Bastian. Jadi sebenarnya frog itu adalah suatu istilahnya drone. Jadi kalau istilah teknisnya tuh unmanned aerial vehicle. Jadi sebuah taksi terbang. Jadi ini fenomena juga future yang mungkin menarik untuk menjadi bahan diskusi kita berikutnya. Taksi terbang. Oh, yang jadi mobil terbang lah ya. Iya, seperti itu. Ya. Jadi cuma mungkin nanti yang pertama itu jadi taksi gitu. Betul. Ya. Jadi idenya adalah sebetulnya kalau drone itu kan kecil kan, biasanya kecil untuk pemetaan atau surveillance begitu. Nah, ini idenya adalah membawa penumpang untuk memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Tentunya jaraknya nggak jauh. Jadi alat transportasi. Betul sekali. Smart city, karena kita melihat adanya ibu kota baru. Itu kan. Sekarang main di situ. Ya, jadi saya juga menginisiasi dari salah satu startup kita menjadi smart mobility istilahnya. Seruput kopi dulu. Tidak terasa obrolan kita sudah di penghujung. Ada banyak sekali pesan penting, ada banyak pencerahan dari obrolan kita.
jangan lupa bahwa money game dan kripto itu adalah sebuah bentuk investasi yang sangat inovatif dan punya visi yang jauh ke depan terkait dengan perkembangan global. Tetapi jangan lupa, kalau Anda mau ikut dalam bisnis kripto ini, investasi kripto, harus pelajari betul sampai mengerti, baru Anda boleh ikut bermain-main. Karena kalau tidak, Anda hanya akan menjadi korban. Nah, Bro Alex, Ya. kita terus dulu. Ya. Terima kasih Ya. sudah hadir Terima kasih, dan Bro berbincang. Sebastian. Ya, Sampai jumpa. sampai jumpa.